Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meeting me again, Mr. Munir here, and this is the Academic Vocabulary and Corpus. Today's agenda, we are going to talk about words. Okay, let's check it out. Jadi sejarah dari kata itu memang tidak bisa ya kita pelajari secara exactly. Kayak kata itu berasal dari mana ya? Dari sini para ahli memutuskan ya bahwa berasal dari suatu akar ya yang akhirnya dimodifikasi oleh native-nya, yaitu seperti Pidgin and Creole seperti yang nanti akan kita bahas di semester 6 ya. Ya, tapi intinya kata itu memang ada di dalam suatu bahasa, dipakai oleh mereka para native-native, dan setiap native itu memiliki kosakatanya, memiliki apa ini kamusnya ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kamus itu sudah mencakup semua bahasa, semua kata-kata yang ada di dalam bahasa tersebut? Kalau yang nggak ada gimana? Atau bisa nggak sih kita bikin bahasa sendiri? Oke, please comment on the video below. Oke ya. Jadi setiap native itu memiliki mental lexicon. Oh, tidak hanya native ya. Semua orang di dunia ini, baik native maupun foreigner, memiliki mental lexicon ya, yakni kamus yang sudah terekam atau kamus internal ada di dalam otak masing-masing ya, yang menyimpan banyaknya kosakata yang sudah dipelajari ya. Yes, maka mungkin dari sanalah orang-orang itu membangun kamusnya katakanlah ya. Oke, berasal dari ingatan-ingatan ya, memori. Oke, yang benar-benar sudah sangat diketahui. Right? Lalu bagaimana kita mempelajari soal kata? Imagine ya, misalnya Anda lihat ini. Anda sedang liburan ke Afrika, naik jeep, oke kan, yang diantar oleh seorang apa ini? Seorang guide kayak gitu ya, dan dia masih berusaha ngomong bahasa Inggris dengan baik kayak gitu kan. Tapi di jalan ketika lewat pohon, tiba-tiba dia lihat ini dan dia berteriak, Hakuna Matata. Oke ya. Anda ngelihat ini juga dan Anda ulo, oke ya. Lalu teriakan Hakuna Matata itu menurut Anda itu artinya apa? Ular atau ijo kayak atau ular ijo atau sekedar kayak awas atau apa ya misalnya berhenti jangan lanjut. Apakah seperti itu? Well, kita hanya bisa berspekulasi juga kan ketika dimenggunakan Hakuna Matata. Oke, maka yes, some word itu memang berasal dari speculation yang akan kita pelajari nanti ya. Untuk pembentukan kata itu sendiri ya, ada beberapa. Yang pertama yakni perubahan ini part of speech ya, kelas kata yang dinamakan lexem formation ya. Yang pertama noun ke adjective ya, kata benda menjadi kata sifat ya, misalnya seperti beauty menjadi beautiful, verb to noun, oke ya, misalnya endanger menjadi danger, oke. Ada juga menambahkan new meaning, yakni memakai afiksasi ya atau imbuhan ya, seperti happy menjadi unhappy. Oke kan, itu menjadi kebalikannya ya. Orphan and orphanage. Jadi itu kayak apa itu tempat dan orangnya ya, kayak office and officer. Nah, seperti itu kan apa itu tempat dan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, oke ya. Jadi sama-sama noun, oke, namun memiliki fungsi yang berbeda. Ada juga melalui grammatical context ya yang kita kenal seperti yang regular, irregular, changing itu tadi kan, seperti walk, walking, walk, eat, at, eaten, eating, okay, etc. And then ya selama ini kita kenal kalau kamus itu memang merupakan penyimpanan yang sah ya untuk suatu bahasa. Namun tentu saja tidak semua tidak, kamus itu tidak mungkin mencakup seluruh kata ya. Hanya ini tadi, dictionary reflect the word that native speaker use. Jadi hanya mencerminkan orang-orang itu, orang-orang apa ya, orang-orang sana itu pakainya itu apa, standarnya itu ini, oke ya. Tapi belum tentu seluruh bahasa ada seperti slang, seperti istilah-istilah, oke kan, kata-kata cuaks, oke kan, bisa seperti itu nggak mungkin ada, oke. Yes ya, jadi ada dua jenis nih, apa itu, kalau orang asing kayak kita ya, kita mempelajari bahasa Inggris kan berarti kita sebagai EFL kan, English as Foreign Language kan ya. Jadi ada storage yang udah kita ingat ya, seperti itu tadi tell and told, oke, karena Anda sudah tahu verb 1, verb 2, eat, at, eaten, Anda udah tahu. Tapi bagaimana kalau belum tahu? Maka kita pakai rule kedua, yakni ya rules ya, yang kedua itu ya namanya rules ya, atau construction. Di mana Anda taunya kalau verb 2 itu ed, oke ya, maka kita
bikin aja ketambahan ed kayak gitu ya, seperti make, maked, oke ya, terus write, writed, misal seperti itu, no problem ya. Oke. Karena memang kita itu bisa sih ya menciptakan kata sendiri kan kayak kita nggak tahu ya kayak what is the English of eh apa ya menjodohkan misalnya kayak gitu ya. Wah apa ya? Maybe it's to jodohin katanya. Nggak apa-apa kan ada tau rulesnya aturan kayak kata kerja itu to ketemu kata bendanya, oke kan? Kalau tambah eng kayak gitu itu udah jadi kata kerja maka jodohin misalnya seperti itu pun well it's okay nggak apa-apa ya. Oke, tapi kalau memang Anda ingin meningkatkan vocabulary lebih lanjut, Anda bisa beberapa tips di bawah ini ya. Seperti baca English article ya. Jadi ada teks-teks berbahasa Inggris, Anda bisa melihat kosakata-kosakata yang Anda rasa sulit, terus Anda lihat di kamus ya. Tapi tidak hanya itu, Anda bisa ngecek thesaurus secara online ya. Jadi untuk menemukan sinonim, antonim, nah seperti itu akan sangat berguna. Oke ya. Ya ingat thesaurus. Oke ya, karena kalau Thesaurus itu bukan dinosaurus, apalagi Acuraurus. Oke. And then the other one, okay, you can see it. What is this ya? Beberapa kosakata itu tentu Anda sudah ingat banget ya. Misalnya kata-kata cow, and then kata-kata parent, kata-kata father, love kayak gitu ya. Mengapa? Karena sering dengar, sering baca, sering diajarkan, sering dipakai. Oke, tapi bagaimana kata-kata seperti cheers, conquer, recoil kayak gitu mungkin sebagian besar dari Anda apa ini kan ya? Maka gunakan kosakata-kosakata itu yang apa itu yang tidak lazim Anda pakai itu dalam percakapan, dalam tulisan itu sering-sering dipakai. Karena Anda tahu kayak love, friend, sister, kayak misalnya seperti itu kan anda kayak itu kan taunya juga apa ya dulu sering aja kan ya sering dipakai itu ya itu tadi memang mau nggak mau harus sering dipakai atau main game kayak ini tadi ya kayak Wordscape kayak ini bagus juga ya untuk melatih kosakata atau untuk menambahkan lagi karena intinya memang kosakata itu ditambahkan ya tidak tidak apa itu tidak dipelajari satu terus nanti bisa dikembangkan itu nggak bisa ibaratnya kayak grammar Anda mempelajari satu rumus terus Anda kembangkan bikin kalimat bisa tapi again apa ini hmm, vocabulary it's a whole different scope kayak gitu ya tidak bisa kita memukul rata pembelajaran apa ini kosakata sama dengan grammar. Oke, nggak bisa. Kalau pronunciation masih bisa, tapi kalau apa itu tadi yang grammar itu nggak bisa ya. Jadi vocabulary memang mau nggak mau harus banyak-banyak terekspos ya dengan apapun ya. Jadi bisa dengan game, membaca artikel dan lain-lain. Oke, well. Oke, what do I miss? Okay, so I think that's it. That I can deliver for you. Yes, for this academic vocabulary corpus. Yeah, if you have any question or something that maybe you want to criticize, you want to suggest, you want to what share some opinion, please. Yeah, we can do it again in our group. Make sure everything is done in the group so everyone can keep up with our progress. Yeah. Okay, good luck, my student. Yeah, inshallah, next time we will see you again and continue with our further material. Stay cool, successful, and that's it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.